Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ghazali, mahasiswa Udinus dengan NIM A11 2023 15105 dari kelas A11 43 UG2. Pertama-tama saya izin untuk menjelaskan proyek yang kami sebagai kelompok 3 buat, yaitu proyek dengan judul Analisis dan Implementasi Sistem Offset Detection pada pertandingan sepak bola dengan machine learning dan juga computer vision secara real time. Berikut adalah PPT atau slide-slide mengenai rancangan dan juga gambaran dari proyek kami. Oh ya, untuk proyek ini terdiri dari saya, Ilham Ghazali. Yang kedua ada ketua saya, Brian Fawas Bernard, dan juga kawan saya, Krisna Nindya. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih, atau apa yang menjadi latar belakang dari eh, kenapa kita membuat offset detection ini? Seperti yang kita ketahui bahwa offset itu sangat penting peranannya dalam sepak bola. Kesalahan sedikit dalam offset bisa sangat mempengaruhi jalannya sepak bola. Teknologi-teknologi ini, terutama offset detection ini, semakin lama semakin berkembang pesat. Karena apa? Karena pentingnya untuk kita bisa mendeteksi offset sehingga kesalahan-kesalahan kecil bisa kita minimalisir. Perkembangan-perkembangan tadi meningkatkan digunakan untuk meningkatkan akurasi keputusan. Sistem ini penting demi keadilan pertandingan dan kepercayaan publik. Tentu tuh, semakin tinggi teknologinya, semakin tinggi juga akurasinya, semakin adil dalam menentukan apakah itu offset atau tidak, tentu juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu lembaga tersebut. Liga-liga besar seperti La Liga, Liga Inggris, Piala Dunia sudah menggunakan. Namun, beberapa kendala muncul di sini, seperti adanya biaya, perangkat keras, dan pemrosesan data cepat yang masih ada. Penerapan mesin learning menawarkan solusi dengan mempercepat analisis data dan juga mengurangi ketergantungan pada manusia, serta beradaptasi pada kondisi lingkungan yang beragam. Tujuan dari penelitian. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem offset detection berbasis machine learning yang akurat dan real time. Gunanya apa? Gunanya yaitu untuk meningkatkan keadilan dalam keputusan wasit, sehingga wasit memiliki better decision daripada dan keputusan yang lalu sebelum adanya teknologi ini. Sehingga apa? Sehingga bisa untuk mengurangi dan juga meminimalisir kesalahan yang ditimbulkan oleh keputusan wasit. Sistem ini diharapkan mampu untuk mengatasi kendala-kendala teknis seperti biaya tinggi dan juga ketergantungan pada perangkat keras. Dengan analisis data yang cepat dan juga komprehensif tentunya, serta adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan dan juga situasi kondisi lapangan pada saat pertandingan. Urgensinya atau kepentingan dan manfaatnya itu apa? Satu, kepentingannya yaitu untuk meningkatkan akurasi keputusan dalam pertandingan. Sangat-sangat penting ini. Semakin tinggi akurasinya, maka semakin menarik juga jalannya dan juga semakin adil tentunya. Sehingga bisa meminimalisir juga kesalahan wasit. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Tentunya dengan akurasi yang tinggi dan juga teknologi yang tinggi itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga publik bisa percaya pada lembaga tersebut sebagai penyelenggara. Lalu yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada interpretasi manusia. Maksudnya ini mengurangi ketergantungan pada decision manusia. Sehingga kita bisa mengolah melalui data yang ada sehingga eh, menimbulkan adanya interpretasi dari sudut lain sehingga bisa mengcompare dan membuat decision yang lebih baik
Lalu yang keempat ada mengurangi kontroversi terkait keputusan offset dan meningkatkan kualitas kompetisi. Lalu ada membantu wasit dalam mengembangkan dan mengambil keputusan yang lebih akurat serta tepat waktu, terutama dalam situasi-situasi kondisi yang sangat kompleks dan tensinya tinggi. Lalu dan tentunya dari semua itu yang paling penting yaitu meningkatkan keadilan kompetisi sehingga hasil pertandingan lebih mencerminkan kemampuan sebenarnya dari tim tanpa mengurangi keseruan ataupun eh, kompleksitas dari eh, pertandingan tersebut. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Tentunya kita mengkaji literatur-literatur yang ada. Teknologi yang kita pakai yaitu menggunakan algoritma seperti YOLO, MobileNet, dan CNN untuk deteksi objek real time dalam sepak bola, dalam video-video sepak bola. Untuk mendeteksi apakah itu offset menurut garis lainnya. Lalu yang kedua tentunya kita harus mempunyai dataset. Bisa menggunakan video pertandingan publik untuk mendeteksi posisi pemain dan juga bola. Anotasinya yaitu menggunakan labeling manual pada setiap frame untuk pemain aktif, bola, garis offset, sehingga tidak miskomunikasi ya, ataupun mispersepsi lah untuk dalam sistem tersebut. Nah, yang ketiga ada pre-processing data. Setelah kita mengumpulkan dataset, lalu kita mempreprocessing data, yaitu menstandarkan gambar untuk konsistensi, membuat gambar itu ataupun video itu menjadi lebih baik dalam dianalisa. Kalau ada argumentasi, yaitu menambahkan variasi data untuk adaptasi model pada kondisi lapangan yang beragam. Lalu yang keempat ada pengembangan model. Model yang kita pilih yaitu YOLO V3. Sebenarnya kita pakainya YOLO VX ya, V8 untuk deteksi yang lebih cepat. Ini akan jadi evaluasi lagi. Lalu ada pelatihan menggunakan TensorFlow atau keras untuk melatih model deteksi offset. Lalu ada optimasi untuk menyempurnakan parameter-parameter yang ada untuk akurasi yang paling baik. Lalu yang kelima ada evaluasi sistem, yaitu untuk menjadi tolak ukur dalam mengukur ketepatan model dalam mendeteksi offset. Serta ada uji-uji lapangan, menguji model yang ada, seperti menguji pada model pada video pertandingan, di pertandingan nyata, untuk validasi lapangan yang real time, real lapangan. Lalu yang keenam ada implementasi dan integrasi sistem. Lalu yang ketujuh ada kesimpulan dan perbaikan sistem. Lalu kenapa kita pakai YOLO sih? Kita lebih tepatnya kita pakai tadi itu ada kesalahan itu kita pakainya YOLO V8 merupakan versi terbaru dari YOLO yang dirancang untuk mengidentifikasi objek dalam gambar ataupun video secara tepat dan akurat. YOLO ini memiliki akurasi yang dioptimalkan untuk real time processing dengan meningkatkan akurasi dan juga efisiensi dibandingkan versi-versi lainnya. Model ini sangat efektif dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan yang sangat cepat, seperti deteksi gerakan dalam pertandingan, pengamanan, pengawasan pengamanan, dan juga deteksi objek di lingkungan IoT. Pada proyek ini, deteksi menggunakan YOLO itu digunakan untuk mendeteksi objek pada situasi kondisi offset pada sepak bola. Model ini bekerja dengan memproses data ataupun memproses video pertandingan dengan mengidentifikasi apakah itu pemain bola, apakah itu bolanya itu, ataukah itu serta itu garis line, ataukah itu garis di bukan garis apa namanya itu tiang lapangan serta membedakan apakah ini musuh ataupun ini kawan. Seperti kata gambar, player-player ini, person. Bisa football juga ini deteksi, kita labeling. Kenapa? Selain itu, kenapa kita pakai YOLO? Yaitu karena
YOLO V8 tentunya ini memiliki pengembangan pengembang atau forum yang dikelola oleh pengembang itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut dari konsultasi dari forum-forum forum itu, yaitu ada di Ultralytics, ada GitHub-nya juga, serta dataset-dataset yang ada itu sangat-sangat cocok dengan YOLO, serta beberapa paper-paper yang kita baca, kita temui itu eh, menyarankan pakai YOLO V8. Serta ada pengujian-pengujian, paper-paper pengujian yang menunjukkan bahwa YOLO V8 memiliki akurasi dan juga optimalisasi terhadap eh, peningkatan akurasi. Sehingga kami rasa ini sangat cocok dalam situasi kondisi seperti ini. Lalu ada CNN pada YOLO. Pada basis CNN dalam YOLO ini adalah arsitektur pada gambaran jaringan saraf konvolusional atau jaringan saraf dari neural network atau CNN yang digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur dalam gambar dan juga video. CNN adalah satu jaringan saraf yang digunakan atau yang khusus dirancang pada pemrosesan gambar dan video, di mana lapisan-lapisan konvolusionalnya memindai gambar dan mengenali pola-pola seperti tepi, garis, tekstur, dan juga bentuk objek di dalam YOLO. Sorry, di dalam YOLO, CNN itu memiliki beberapa peran atau memungkinkan deteksi objek dengan cara, yaitu ada satu ekstraksi feature, yang kedua ada prediksi bounding box, dan juga yang ketiga ada pemrosesan paralel kecepatan tinggi, seperti pada gambar. CNN digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur visual dari gambar atau video pertandingan. Melalui lapisan-lapisan konfusionalnya, CNN mendeteksi pola-pola penting seperti bentuk pemain, garis lapangan, posisi bola, dan lain-lain. Informasi ini sangat penting tentunya dalam proses identifikasi pemain bola dan bola itu sendiri di lapangan. Seperti ini kita inputkan, lalu ada ekstraksi-ekstraksi lainnya sehingga bisa kita bisa untuk mengetahui di outputnya itu bisa mengetahui ini zebra, ini kuda, ini anjing, itu berdasarkan ekstraksi-ekstraksi tadi. Lalu yang kedua ada prediksi bounding box. Menggunakan bounding box ini menunjukkan lokasi pemain dan juga bola dalam video. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak posisi relatif pemain terhadap bola dari garis sisi pertahanan. Sehingga sistem ini dapat menghitung apakah seseorang berada pada posisi offset atau tidak. Berarti pada gambar yang prediksi bounding box. Itu bisa mendeteksi itu aeroplane, a person, TV monitor. Melalui satu kita bisa menginput gambarnya, lalu mengextraction proposalnya, lalu kita bisa mengcomputation CNN feature-nya. Lalu bisa yang terakhir kita bisa di classification region-nya kita bisa untuk mengklasifikasinya aeroplane atau bukan, ini person or not, is TV monitor or not. So we can the conclusion, better conclusion. We can make the better conclusion. Oh ya, satu lagi itu yang ada pemrosesan paralel dengan kecepatan tinggi. Kemampuan YOLO untuk memproses banyak aspek ini dalam satu frame tentunya. Banyak aspek dan sekaligus dalam satu frame ini memungkinkan sistem mendeteksi dan melacak posisi pemain secara cepat. Ini sangat penting pada pertandingan sepak bola, khususnya real time itu, di mana posisi pemain dapat berubah, mobilitasnya sangat cepat, sehingga keputusan offside dapat diambil secara akurat dan juga pada waktu real time. Lalu
rencana ke depan. Setelah kita mengembangkan offset detection ini, offset detection ini ke depannya bisa buat apa sih? Yang pertama, yaitu ada peningkatan akurasi dan konsistensi sistem deteksi offset literatur. Yang kedua, ada integrasi dengan teknologi lain. Saya bisa mengintegrasikan dengan eh, teknologi-teknologi lain sehingga ke depannya ini bisa lebih akurat lagi, lebih presisi lagi, lebih kuat lagi juga. Lalu kita bisa juga ada deteksi ekspansi ke deteksi kejadian lain, misalkan goal line detection, eh, ada juga data football analyst or goal line out detection and anything about that, everything about that. Lalu kita bisa yang keempat ada kolaborasi dengan pihak industri sepak bola. Banyak tentunya kalau kita sudah mengembangkan suatu sistem ini, kita harus mencari marketnya di mana, konsumennya di mana. Kita bisa mengkolaborasikannya dengan pihak industri sepak bola sehingga bisa memungkinkan mereka memiliki teknologi yang lebih, kita memiliki produknya sehingga kita bisa mengkomparkan itu jadi suatu hal yang lebih baik lagi. Kalau saya sendiri sih pengennya kalau diekspansi sih ke deteksi lain seperti goal line detection or outline detection or anything or everything. Lalu ada pengembangan prototipe untuk implementasi di lapangan, kembangkan prototipenya seperti itu. Yang ada yang terakhir itu kesimpulan, konklusinya. Mengembangkan sistem deteksi ini pada pertandingan bola secara real time menggunakan dan memanfaatkan machine learning dan juga vision computation bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, interpretasi manusia dan meningkatkan keakurasian dalam mendeteksi situasi offset yang seringkali susah dilihat menggunakan mata telanjang. Dengan pendekatan CNN dan model deteksi seperti YOLO dan lain-lain, sistem ini dirancang untuk dapat mendeteksi pemain dan bola secara cepat, akurat, dan efisien tentunya. Pada proses penelitian ini meliputi studi literatur, pengumpulan dan anotasi data, preprocessing data, pelatihan model, serta evaluasi-evaluasi sistem pada kondisi yang ada pada lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu prototipe sistem offset detection itu sendiri yang dapat diintegrasikan dengan perangkat-perangkat wasit dan memberikan sinyal secara otomatis ketika terjadinya offset, sehingga mendukung keputusan wasit secara lebih cepat dan objektif, tentunya untuk meningkatkan keadilan dalam dalam decision itu dan juga dalam pertandingan sepak bola. Dan yang terakhir, thank you very much. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.